إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإنها وصية الله لكم وللأولين والآخرين. واعلموا أن تقواه أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. An-Nisa ayat 100. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, kudrah dan iradahnya lah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama datang ke tempat ini, ke masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan khatib untuk sedikit berbicara tentang memaknai hijrah secara proporsional. Baru beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu, kita sama-sama telah memasuki awal tahun baru Islam yang disebut dengan Hijriyah, di mana momentum yang paling utama sebagai tonggak dari peradaban Islam adalah hijrah Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari kota Mekah ke Madinah. Secara etimologis atau secara harfiah, kata al-hijru, hajara atau hajara itu artinya paling tidak ada dua, ya. Al-intiqal awin tarku, berpindah min makanin ila makan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau at-tarku, meninggalkan. Tetapi yang lebih ditekankan di sini adalah apa yang ditinggalkan atau pindah dari situasi apa. Maka sungguhnya hijrah itu adalah berpindah dari situasi yang buruk, yang tidak kondusif, ya, kepada situasi yang lebih baik, yang lebih kondusif. Nabi berdakwah di Mekah, kondisinya sudah tidak lagi kondusif, maka kemudian hijrah ke Madinah. Atau atarku, meninggalkan sesuatu, ma huwa syarrun, ma huwa sayyun, meninggalkan sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik, atau menuju kepada sesuatu yang baik. Tetapi kadang-kadang kita memaknai hijrah tidak secara proporsional. Artinya kata hijrah dimaknai meninggalkan segala-galanya karena kita menjadi antipati terhadap sesuatu yang kita lakukan sebelumnya. Ya, beberapa fenomena misalnya hijrah mungkin di kalangan selebriti, misalnya ketika ada seorang seniman, seorang musisi, seorang artis, sinetron dan sebagainya hijrah. Kemudian hijrah seolah-olah menjadi pembenci dari semua yang dilakukan sebelumnya. Jadi kalau dia misalnya musisi, kemudian keluar dari musik dan kemudian membenci musik, mengharamkan musik dan lain sebagainya. Padahal kalau kita memaknai hijrah itu artinya meninggalkan bahwa syarrun, meninggalkan sesuatu yang buruknya dari aktivitas atau dari kegiatan itu, bukan meninggalkan kegiatannya. Maka seorang musisi yang hijrah sesungguhnya dia tidak harus meninggalkan musiknya, tapi bagaimana kemudian dia mengisi musiknya dengan nilai-nilai yang spiritual, dengan nilai yang memanfaat atau membuatnya menjadi
justru semakin semangat, termotivasi untuk berbuat baik. Dan banyak contoh, misalnya di Inggris ada seorang musisi legendaris, penyanyi Cat Stevens. Kemudian dia hijrah dan masuk Islam, menjadi mengganti namanya menjadi Yusuf Islam, dan tetap bermusik. Ya. Belum lama bahkan konser di Turki. Artinya musik tetap dilakukan, tetapi hijrah pada yang sama dilakukan. Itu yang disebut hijrah proporsional. Kalau tidak, kalau beberapa fenomena di negeri kita misalnya keluar dari musik kemudian membenci musik. Padahal justru kalau hijrah seperti itu malah akibatnya menurut saya malah negatif. Karena apa? Karena dia meninggalkan musik, kemudian artinya dia membiarkan musik ya berjalan tanpa ada nilai-nilai yang dia mau. Jadi seolah-olah dia lari, bukan tetap di situ kemudian membangun sesuatu yang baik di dalamnya. Harusnya hijrah seperti itu, karena justru itu menjadi tantangan bagi pelaku hijrah. Dia tetap ada di situ dan dia tertantang untuk memperbaikinya. Seorang pengusaha yang kemudian hijrah bukan berarti harus meninggalkan dunia bisnis, tapi justru dia membangun dunia usahanya dengan nilai-nilai yang dia yakini kebenarannya, nilai-nilai Islam, nilai agama, dan seterusnya, sehingga bisnisnya justru akan sesuai dengan hati nuraninya. Dan pengusaha-pengusaha seperti itulah justru yang diharapkan, bukan karena kemudian alasan hijrah meninggalkan dunia bisnis lalu bertapa gitu. Sehingga kemudian ya menjadi tidak memiliki harta dan sebagainya, padahal Islam sangat membutuhkan. Nah, itulah kenapa orang berhijrah itu mestinya secara proporsional. Dan janji Allah, siapapun yang hijrah sesungguhnya dia akan diberikan keluasan, diberikan kelapangan, bukan hanya tempat tetapi rezeki. Misalnya pada ayat yang Khotib bacakan di awal tadi di surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat yang hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Artinya meskipun dia tetap berada di dalam lingkup kegiatannya, ya, maka dia tetap akan dimudahkan sekalipun dengan posisi yang berbeda. Ya. Dan banyak contoh, seorang yang katakanlah perempuan yang kemudian setelah hijrah menggunakan jilbab, dan ternyata tetap bisa tampil dalam berbagai performa, dalam berbagai kegiatan, tidak kemudian membatasi, tidak kemudian menghalangi rezekinya. Dan hari ini kita banyak menemukan, bukan hanya di dunia seni, ya, di olahraga, perempuan-perempuan berhijab misalnya banyak sekali kita temukan di lapangan sepak bola, di bola voli, dan saya kira di banyak kegiatan yang lain. Artinya sebetulnya kalau hijrah kita manage secara proporsional, maka sebenarnya tidak akan menghalangi siapapun untuk menjalankan aktivitasnya dan mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Nah, itulah para hadirin sidang Jumat semuanya, di dalam momentum hijrah ini yang baru lewat beberapa hari ini, mari kita maknai hijrah kita dengan sebaik-baiknya, dengan proporsional. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.